Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakilas Manurbaiti dengan NIM 232140005. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep enkapsulasi dan abstraksi. Apa sih konsep enkapsulasi? Jadi, pengertian dari konsep enkapsulasi ialah suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Enkapsulasi juga merupakan suatu prinsip dasar dalam OOP atau bisa disebut dengan Object Oriented Programming yang bertujuan untuk membungkus data dalam satu unit. Jadi, inti dari pengertian konsep enkapsulasi ialah menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas yang bertujuan untuk membungkus data dalam satu unit. Selanjutnya, konsep enkapsulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada information heading, yang kedua ada interface to access data. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih information heading. Nah, information heading ialah proses menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar dengan memberikan akses kontrol private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Sedangkan yang kedua ialah interface to access data. Interface to access data ialah cara melakukan perubahan terhadap atribut yang di information heading, yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Jadi, information heading itu proses menyembunyikan, sedangkan interface to access data ialah cara melakukan perubahan. Selanjutnya di sini ada hak akses enkapsulasi. Apa aja sih hak akses enkapsulasi itu? Yang pertama ada public, yang kedua ada private, yang ketiga ada protected. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari public. Public ialah metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar maupun dari dalam kelas tersebut termasuk kelas turunan. Sedangkan private ialah metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan dari kelas itu sendiri. Sedangkan protected ialah metode tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Jadi, public itu tidak dapat diakses dari luar maupun dari dalam kelas, sedangkan private bisa diakses dari luar kelas, namun kelas itu sendiri yang mengaksesnya, sedangkan protected ialah itu bisa dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada asesor dan mutator method. Apa sih asesor? Asesor digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas baik berupa instance maupun statik, sedangkan mutator method ialah digunakan untuk mengubah atau memberi nilai variabel pada kelas baik berupa instance maupun statik. Jadi, asesor itu digunakan untuk membaca nilai variabel, sedangkan mutator method itu digunakan untuk mengubah atau memberi nilai dari variabel. Nah, selanjutnya kita bahas tentang konsep abstraksi. Apa sih konsep abstraksi? Jadi, konsep abstraksi ialah penyembunyian detail implementasi internal suatu metode atau fungsi dan hanya memperlihatkan informasi yang benar-benar diperlukan kepada pengguna yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas sistem. Jadi, inti dari konsep abstraksi ialah penyembunyian detail implementasi internal yang memperlihatkan informasi yang benar-benar diperlukan, yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas sistem. Kemudian, kenapa sih kita perlu konsep abstraksi? Jadi, yang pertama, konsep abstraksi bisa membantu untuk meningkatkan keamanan dari sebuah aplikasi atau program dengan hanya menampilkan antarmuka saja. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam pengembangan selanjutnya karena kode di dalam dapat diubah secara individual tanpa menyebabkan error pada pengguna. Sedangkan yang ketiga ialah menghindarkan terjadinya duplikasi kode. Nah, di sini ada contoh konsep abstraksi dalam kehidupan nyata dan contoh abstraksi dalam OOPS. Yang pertama, contoh abstraksi dalam kehidupan nyata ialah seperti kita dapat memanaskan makanan di microwave,
Kita menekan beberapa tombol untuk mengatur waktu dan jenis makanan. Akhirnya, kita mendapatkan makanan yang panas dan lezat. Detail internal microwave disembunyikan dari kita. Kita telah diberi akses ke fungsionalitasnya dengan cara yang sangat sederhana. Sedangkan contoh abstraksi dalam OOPS yaitu objek merupakan blok penyusun programan berorientasi objek. Sebuah objek berisi beberapa properti dan metode. Kita dapat menyembunyikan dari dunia luar melalui pengubah akses. Kita dapat menyediakan akses hanya untuk fungsi dan properti yang diperlukan ke program lain. Ini adalah prosedur umum untuk mengimplementasikan abstraksi dalam OOPS. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis konsep abstraksi. Yang pertama ada abstraksi data, yang kedua ada abstraksi proses. Nah, yang pertama ada pengertian dari abstraksi data. Abstraksi data ialah ketika data objek tidak terlihat oleh dunia luar, abstraksi data pun tercipta. Jika diperlukan, akses ke data objek disediakan melalui beberapa metode. Jadi, abstraksi data itu tidak terlihat oleh dunia luar, tetapi akan tetap tercipta. Itu diaksesnya oleh data objek disediakan melalui beberapa metode. Yang kedua ada abstraksi proses. Di sini ada pengertian abstraksi proses, yaitu kita tidak perlu memberikan rincian tentang semua fungsi suatu objek ketika kita menyembunyikan implementasi internal dari berbagai fungsi yang terlibat dalam operasi pengguna. Hal itu menciptakan abstraksi proses. Jadi, inti dari abstraksi proses, meskipun kita tidak memberikan rincian tentang semua fungsi suatu objek, abstraksi proses itu bisa menciptakan sebuah proses. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari abstraksi data dan abstraksi proses. Nah, itu bisa dilihat dari gambar contoh abstraksi data dan abstraksi proses. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.